Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Mutiasari. Sekarang ini saya aktif sebagai dosen di program studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat. Sebagai seorang dosen, saya diamanahi untuk mengajar pada bidang farmakologi farmasi klinis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengampu mata kuliah farmakoterapi 2 yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS sebesar 2. Metode pembelajaran yang saya gunakan meliputi delivery, interaction, dan assessment. Saya akan sampaikan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah untuk farmakoterapi 2. Sekarang ini, banyak penyakit yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk pengobatannya mengikuti dari perkembangan penyakit-penyakit tersebut. Salah satu ilmu yang pelajari terkait penggunaan obat pada penyakit itu adalah farmakoterapi. Sehingga penting bagi farmasis untuk mempelajari mata kuliah ini. Harapannya, setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan evaluasi terkait permasalahan obat pada gangguan kardiovaskular dan juga infeksi. Di mana dalam perkuliahan ini mahasiswa akan menempuh sebanyak 16 pertemuan, di mana setiap pertemuannya akan dibahas setiap tata laksana untuk tiap penyakit. Yang meliputi yang pertama, tata laksana untuk hipertensi, yang kedua, stroke, yang ketiga adalah hiperlipidemia, yang keempat, jantung iskemik dan angina pectoris, yang kelima, akut coronary syndrome, yang keenam, aritmia, yang ketujuh, gagal jantung, yang kedelapan adalah infeksi nafas saluran atas, kemudian infeksi nafas saluran bawah, kemudian infeksi saluran kemih, kemudian infeksi sistem saraf pusat, kemudian tuberkulosis, dan terakhir adalah HIV/AIDS. Di mana setelah selesai perkuliahan ini diharapkan mahasiswa itu mampu menyelesaikan laporan studi kasus. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah student center learning melalui case-based learning. Di mana dalam menyampaikannya, teknik pengajaran yang digunakan itu adalah delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan cara saya untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa agar mahasiswa bisa belajar di kelas maupun secara mandiri. Adapun media yang saya gunakan adalah dengan video pembelajaran dan juga melalui studi kasus. Kemudian, interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa di sini untuk berkomunikasi ketika di kelas saya akan tatap muka langsung, berdiskusi, kemudian bisa menggunakan via Zoom untuk virtual, pertemuan virtual, dan kemudian saya bisa menggunakan WhatsApp untuk pertemuan di luar kelas jika masih ada yang ingin didiskusikan oleh mahasiswa, dan juga saya menggunakan media yang telah disediakan oleh Universitas Lambung Mangkurat, yakni electronic learning berbasis Moodle, di mana melalui e-learning saya bisa mengupload untuk materi, kemudian untuk tugas, dan juga video pembelajaran. Di sana mahasiswa juga bisa mengakses sehingga mereka bisa belajar, dan di e-learning saya juga bisa memberikan feedback terkait tugas yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Adapun untuk penilaian yang dilakukan itu terhadap tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dan berikut ini contoh rubrik dalam penilaian untuk tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Yang mana untuk penilaian ini telah disampaikan dan telah tercantum pada kontrak perkuliahan dan juga RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Di mana untuk sistem penilaian itu telah disepakati oleh saya dan juga mahasiswa saat kontrak perkuliahan. Sehingga dari sini mahasiswa bisa membuat strategi untuk mencapai nilai yang maksimum. Selanjutnya, mari kita simak berikan video saya mengajar di kelas. Selamat menyaksikan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk mata kuliah farmakoterapi 2, yang mana sebelum mulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Adik-adik, sesuai dengan kontrak perkuliahan dan juga rencana pembelajaran semester, pertemuan hari ini kita akan membahas yakni terkait tata laksana hipertensi. Adapun daftar pustaka yang bisa kalian acu ada banyak sekali, mulai dari referensi luar negeri dan juga di Indonesia. Salah satunya itu adalah Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia dan juga banyak literatur dari Indonesia yang bisa kalian acu. Kemudian kita ketahui terlebih dahulu terkait learning outcome-nya, yang mana di sini ada 4 hal yang harapannya nanti kalian bisa dapatkan ya setelah perkuliahan. Yang pertama itu adalah kalian mampu memaparkan terkait patofisiologi, etiologi, faktor risiko dari hipertensi. Kemudian yang kedua itu adalah memaparkan terkait alur terapi pada pasien hipertensi. Dan selanjutnya yang ketiga adalah kalian mampu mengidentifikasi masalah obat pada hipertensi. Dan terakhir adalah merekomendasikan terkait pemberian secara farmakologi maupun non farmakologi pada pasien hipertensi. Nah, ini ada yang akan saya sampaikan mulai dari pendahuluan sampai nanti ada studi kasus ya, adik-adik, supaya kalian bisa memahami terkait bagaimana sih dalam mengidentifikasi masalah tadi pada pasien hipertensi. Dan juga nanti ada kuis untuk mereview dari perkuliahan kita hari ini. Nah, kalau dari data, ya, hipertensi itu termasuk penyakit yang besar di dunia. Nah, jadi berdasarkan data global, itu 22% itu pasien mengidap dari penyakit hipertensi. Dan di Indonesia, berdasarkan dari riset kesehatan dasar tahun 2018 itu sebesar 34,1% itu penduduk Indonesia menderita hipertensi. Di mana 3 provinsi terbesar salah satunya adalah di Kalimantan Selatan. Jadi kita aware terhadap penyakit ini. Ada yang tahu tidak terkait hipertensi itu apa? Bisa sampaikan dulu. Tekanan darah yang tinggi. Berarti itu tekanan darah tinggi itu seperti apa? Apakah ada batasannya? Di atas 120 gitu ya, per 80 mm air rasa. Oke. Nah, dari kalau definisinya sendiri sebetulnya ada ya, hipertensi merupakan suatu penyakit terkait tekanan darah yang tinggi di atas rentang yakni lebih dari sama dengan 140 per 80 mm air rasa seperti itu. Dan diukurnya adalah dua kali dengan jeda waktu 5 menit gitu ya, dengan kondisi seseorang itu sedang istirahat gitu ya, tidak terburu-buru dan itu tenang. Dan jadi misalnya ada nanti ke puskesmas atau cek kesehatan, terus tekanan darahnya lebih dari 160, baru sekali diukur itu belum dinyatakan hipertensi gitu ya. Jadi jangan langsung gugup gitu ya, karena ada kondisinya berbeda dengan hipertensi, kita memenuhi kriteria tersebut. Menemui pasien hipertensi sudah ada keluarganya yang sakit hipertensi, mau hipertensi. Oh, mamanya hipertensi. Nah, untuk penyakit hipertensi sendiri, apakah ada obat-obatan yang dikonsumsi? Biasanya amlodipin, Bu. Oh, amlodipin. Nah, kita kan sudah belajar ya di farmakologi terkait obat-obatan untuk pasien hipertensi. Salah satunya adalah amlodipin. Mungkin kalau di fasilitas kesehatan gitu ya, paling banyak digunakan amlodipin. Tapi juga masih ada obat-obat yang lain. Nah, itu akan kita bahas yang mana sih obat-obat yang akan digunakan gitu ya. Tapi dari penyakit hipertensi, mungkin ada yang mau berpendapat penyebabnya itu apa sih kalau hipertensi? Kira-kira kok bisa tekanan darahnya tinggi gitu? Kalau seseorang tekanan darah tinggi bisa mungkin karena pengaruh dari kebiasaannya gitu ya, terkait intake makanannya, misalnya seperti itu, konsumsi garamnya berlebih misalnya, ataupun sebetulnya ada kondisi lain karena penyakit yang lain gitu ya, sehingga dia menyebabkan hipertensi. Nah, untuk etiologi dari hipertensi gitu ya, bisa kalian lebih dalami di video pembelajaran yang sudah saya upload di Simari ya. Ini ada link YouTube-nya, bisa kalian juga langsung klik
untuk melihat gitu ya, supaya lebih memahami terkait etiologinya. Nah, untuk hipertensi berdasarkan etiologinya itu dibagi menjadi dua, yakni primer dan sekunder. Artinya apa di sana? Kalau hipertensi primer itu adalah hipertensi yang tidak jelas, gitu, tidak diketahui penyebabnya apa. Tapi kalau sekunder itu jelas penyebabnya, yakni karena kondisi medis tadi, misalnya seperti adanya penyakit CKD, gitu ya, ataupun karena adanya obat-obatan. Nah, di sini pentingnya kalian tahu, karena obat-obatan tersebut itu bisa memperparah dari hipertensi, gitu ya. Contohnya mungkin yang sering di masyarakat ketika somedikasi menggunakan dekomestan. Nah, ini juga termasuk bisa memperparah untuk hipertensi, gitu ya, pada pasien hipertensi karena dia mempengaruhi tekanan darah. Dan juga obat-obat NSAID. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian bertemu pasien hipertensi, tolong dicek obat-obat lainnya yang dikonsumsi apa saja, gitu ya. Nah, kalau kita bicara hipertensi, tadi ada range-nya, yang mana tadi dibilang hipertensi ketika lebih dari 140 per 90 mm air raksa. Nah, ada disebut hipertensi derajat 1 ketika dia 140 sampai dengan 159 per 90 sampai 99. Hipertensi derajat 2 ini yang sudah masuk tinggi, gitu ya, lebih dari 160 per lebih dari 100 mm air raksa, seperti itu. Dimana kalian kenapa penting mengetahui hal ini? Itu akan berpengaruh pada pemilihan terapi obat yang akan digunakan. Jadi hipertensi derajat 1 akan berbeda nanti terapinya dengan hipertensi derajat 2, gitu ya. Jadi harus dipahami. Nah, tadi sudah ada disinggung terkait kenapa bisa terkena dari hipertensi, dan juga ada yang disebut dengan faktor resiko. Maksudnya faktor resiko itu adalah faktor yang bisa memicu keparahan yang lebih parah, gitu, pada pasien si hipertensi ini. Nah, kalau kalian pelajari banyak ya di internet juga searching, dia itu dibagi bisa menjadi dua, yang mana bisa ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Kalau tidak bisa diubah itu terkait dari personalnya, mulai dari umurnya, jenis kelaminnya, ataupun genetik. Adapun faktor resiko yang dapat diubah itu mulai dari terkait penyakit. Kalau penyakit itu ada dislipidemia. Nah, ini bisa memperparah untuk pasien hipertensi. Tapi kalau terkait intek, tadi kan kita bicara intek gitu ya, yang kita konsumsi itu tadi adalah apa? Konsumsi garam. Konsumsi garam yang berlebih itu memperparah pada pasien hipertensi. Kemudian rendah serat. Nah, ketika dia rendah serat, maka itu juga memperparah pada pasien hipertensi. Selanjutnya adalah konsumsi alkohol. Nah, mungkin bukan budaya di Indonesia, tapi itu harus diperhatikan juga bahwa itu bisa memperparah pada pasien hipertensi. Nah, selain dari intek, itu juga adalah dari aktivitas. Ternyata itu bisa mempengaruhi pasien hipertensi. Mulai dari aktivitasnya yang kurang, gitu ya, aktivitas fisik sebenarnya ya. Kemudian dia berat badannya berlebih dan merokok. Nah, itu beberapa hal yang bisa memperparah pada pasien hipertensi. Adapun patofisiologi hipertensi, maksudnya adalah bagaimana sih perjalanan penyakitnya seseorang bisa terkena hipertensi. Itu mungkin sudah pernah dipelajari di mata kuliah farmakologi ya. Nah, dari sana kita bisa mengacu obatnya nanti akan bekerja pada bagian yang mana, seperti itu. Jadi penting kita meng-flashback lagi terkait patofisiologi hipertensi. Ada yang masih ingat nggak? Renin, angiotensin, aldosteron system. RAS. Lupa. Tidak apa-apa. Jadi renin, angiotensin, aldosteron system itu adalah di dalam tubuh kita, yang mana itu terkait pada ginjal. Kalau masih ingat fungsi ginjal itu apa? Dan kalau kita belajar obat, dia adalah untuk yang ekskresi, gitu ya, ekskresikan obat. Dan kalau pada tubuh kita secara umumnya tanpa terkait obat itu dia mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh, begitu ya. Yang mana di sana ada peran penting dari renin. Nah, renin itu dia dihasilkan oleh ginjal yang akan mengatur keseimbangan cairan tubuh kita. Renin itu berperan dalam perubahan angiotensin-nogen menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 itu dibantu oleh angiotensin converting enzim atau kita biasa
biasa sebut ACE gitu ya. Nah, dari sini ketika ada sifat angiotensin 2 gitu ya, itu akan mempengaruhi organ di tubuh, misalnya ke jantung gitu, ataupun ke ginjal sendiri dan ke sistem saraf pusat. Tapi selain ke organ, dia juga mempengaruhi ke bagian yang lainnya, misalnya ke adrenal cortex gitu ya. Nah, kalau kita ke jantung dulu, kalau masih ingat untuk tekanan darah itu adalah dua faktor yang berperan, yakni curah jantung dan tekanan perifer. Jadi kan kalau yang tekanan darah itu adalah terkait jantung ya, ada curah jantung, dan tekanan perifer itu terkait di pembuluh darahnya. Ketika tekanan darah tinggi, itu berarti di sana curah jantungnya tinggi dan tekanan perifernya bisa jadi tinggi ataupun rendah. Jadi salah satunya ketika seseorang mengalami tekanan darah tinggi, kalau curah jantungnya tinggi ataupun nanti tekanan perifernya tinggi atau rendah, seperti itu ya. Nah, kalau adanya angiotensin 2 itu dihasilkan, maka nanti kalau efeknya ke jantung itu adalah meningkatkan kontraktilitas jantung. Berarti nanti jantungnya lebih cepat, begitu ya. Nah, ketika jantung lebih cepat, maka nanti cardiac output tadi, curah jantung tadi akan meningkat, maka nanti tekanan darahnya akan meningkat, seperti itu. Nah, dan kalau ke adrenal cortex, di sini nanti dia akan memicu dihasilkannya aldosteron. Ada yang masih ingat apa itu aldosteron? Oke, jadi kalau aldosteron itu tadi terkait kepada si garam dan air. Nah, dia itu akan memicu untuk lebih meningkatnya reabsorpsi ya, reabsorpsi di tubuh itu untuk garam dan air. Ketika peningkatan terjadi untuk reabsorpsi, maka nanti volume tubuh itu akan meningkat. Nah, volume tubuh meningkat, maka tekanan perifer akan meningkat. Maka ketika tekanan perifer meningkat, nanti tekanan darah akan menjadi meningkat gitu. Jadi ada timbal baliknya ya, itu mekanisme untuk hipatofisiolik hipertensi. Nah, kalau masih ingat tadi disebutkan ya, ada obat amlodipin untuk penyakit hipertensi. Ada lagi obat yang lain yang adik-adik tahu? Captopril, betul. Kemudian ada lagi yang akhirannya apa? Lisinopril, betul. Kemudian akhirannya tantan, andesartan, betul. Kemudian yang akhirannya ini furosemid gitu ya. Sebetulnya banyak golongannya untuk penyakit pada hipertensi ini gitu ya. Nah, yang mana tadi kalau misalnya dia menghambat pembentukan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, itu adalah dari kerja obat untuk yang captopril. Masih ingat captopril kan golongannya adalah SCI inhibitor. Jadi dia menghambat angiotensin converting enzim dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kemudian tadi andesartan itu golongannya adalah angiotensin reseptor blocker ARB. Nah, ARB kerjanya dia menghambat di sini, menghambat pembentukan angiotensin 2. Jadi kalau di sini dia sudah terbentuk, dia hambat. Kalau yang sebelum terbentuk itu adalah si ACE inhibitor, gitu ya. Kemudian yang bekerja terhadap hipertraktilitas tadi yang disebutkan oleh namanya adalah golongan CCB, calcium channel blocker, gitu ya, amlodipin. Selain itu juga sebetulnya ada beta blocker. Ada yang masih ingat beta blocker itu apa? Contoh obatnya lolol biasanya. Kenapa? Propanolol, bisoprolol. Nah, itu adalah contoh-contoh obat yang bekerja di sini. CCB ya, tadi nah, tadi kan juga ada yang bekerja di aldosteron. Nah, obat yang bekerja menghambat aldosteron, ada yang tahu itu obat apa? Golongan diuretik. Contohnya yang furosemid. Oke, kalau yang furosemid dia sebetulnya kerjanya ketika aldosteronnya sudah terbentuk ya, yakni di sini menghambat reabsorpsi dari garam dan natrium. Kalau di aldosteron sintesisnya itu adalah mineral corticoid inhibitor, contohnya adalah lakton, akhirannya lakton. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mau ingat patofisiologinya, insya Allah ingat juga untuk obatnya, gitu ya. Ada yang mau tanyakan dulu sampai di sini?
Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut kalau begitu ya. Yang berbahaya pada pasien hipertensi adalah dia silent killer. Artinya iya, dia itu tidak ada gejala, tapi bisa menyebabkan seseorang itu meninggal. Gitu. Makanya itu penting untuk mengecek kesehatan. Tujuan terapinya itu adalah di sini kita menurunkan atau mempertahankan gitu ya pada target terapinya. Nanti saya sebutkan berapa target terapinya supaya pasien itu bisa beraktivitas sebagaimana orang yang normal. Nah, adapun target terapinya kita bicara tadi ada rentangnya seseorang menyatakan hipertensi dan berapa target terapinya. Karena kalau nanti kita mengacu di Indonesia, target penurunan itu paling tidak minimal 20/10 mm air asap itu diharapkannya sebesar itu. Tapi lebih baik lagi optimalnya ketika kita manusia. Nah, kalau usianya kurang dari 65 tahun seperti adik-adik ini, harapannya itu adalah turunnya itu kurang dari 130/80 mm air per asap. Yang mana ini harapannya dicapai dalam waktu 3 bulan setelah start dari terapinya. Nah, obat-obatan yang sudah kita bahas. Jadi untuk tata laksana hipertensi sebetulnya ada dengan obat dan juga ada yang tanpa obat. Kita farmakologinya apa? Pada pasien hipertensi. Memperbaiki pola makan dan tadi kita bicara ya dia terkait intensnya. Kemudian kalau terkait gerak, olahraga betul. Jadi harus olahraga, gitu ya. Ada lagi tidak merokok dan tidak mengonsumsi misalnya alkohol, gitu ya. Nah, jadi mulai dari pola makan yang diperbaiki, kemudian aktivitas fisik, berat badannya dijaga supaya berat badan yang ideal, gitu ya. Dan berhenti merokok serta minum alkohol. Nah, kita lanjut ke obat antihipertensi. Tadi sudah kita bahas banyak ya obat antihipertensi yang mungkin yang kalian harus ingat kembali, gitu ya, ya. Mungkin kalian bisa menghafalnya dengan cara tertentu, misalnya untuk obat ACE inhibitor yang berakhiran kriel, gitu ya. Kemudian tadi ARB yang berakhiran gitu ya. Semoga nanti bisa kalian ingat kembali untuk setiap obat. Adapun yang saya kasih kotak merah-merah itu adalah obat-obat yang paling banyak digunakan di fasilitas kesehatan, gitu ya. Kalau untuk golongan tiazid itu adalah hidroklorotiazid. Kemudian kalau ini golongannya hampir sama dengan nama obatnya ya. Kemudian ACE inhibitor tadi yang sudah kita bahas kebanyakan captopril, lisinopril. Kemudian kalau CCB amlodipin tadi ya. Kalau adik-adik nanti ingin mengetahui terkait efek samping dari obat ya, utamanya mengalami hipertensi, itu kalian bisa mengacu pada BNF. Kemudian kalian bisa lihat pada bagian BNF ini, kalian cari side effect-nya. Nah, di side effect ini ada yang disebutkan yang paling umum terjadi pada pasien, yang jarang terjadi pada pasien. Maka yang akan kalian perlu informasikan ke pasien nanti ketika konseling itu adalah yang common-nya aja, yang umumnya saja. Nah, selain dari BNF, untuk aplikasinya banyak ya. Ada Lexicon dan juga ada Medscape, yang mana bisa kalian download di Play Store. Jadi, kalau bingung itu obat apa, bisa kalian searching di aplikasi ini, gitu ya. Lexicon, efek sampingnya ada, farmakologinya ada, gitu ya. Jadi jangan. Nah, mungkin ini yang terakhir akan saya sampaikan adalah terkait algoritma terapi hipertensi. Nah, kalau kita ketemu pasien hipertensi, lantas apa yang perlu kita lakukan? Jadi kalau sudah dinyatakan hipertensi, gitu ya, oleh dokter, bukan kita yang mendiagnosis, setelah ada dokter yang menyatakan dia mengalami hipertensi, maka nah, di sini kita lihat lagi apakah pasiennya ini ada penyakit penyertanya atau tidak. Penyakit penyerta itu maksudnya adalah penyakit yang berdampingan dengan pasien terjadi pada pasien saat itu. Apabila dia ada penyakit penyerta seperti diabetes dan juga ginjal, CKD, maka nanti alurnya akan ke sebelah sini. Tapi kalau dia tanpa ada penyakit penyerta, maka alurnya akan ke sebelah sini. Nah, ketika tadi sudah kita misalnya di sini dia tidak ada penyakit penyerta ya. Nah, tadi kita lihat lagi umurnya. Nah, untuk pemilihan obat pada pasien hipertensi itu dipengaruhi oleh umurnya juga. Kalau misalnya umurnya kurang dari 60, nanti target terapinya tadi kan sudah kita bahas. Lalu nanti terapi yang bisa digunakan adalah bisa tiazid, bisa untuk CCB, gitu ya. Ada pun kalau misalnya dia yang lebih dari 60 tahun,
CHP, tiazid itu tidak disarankan digunakan. Nah, tapi kalau dia tanpa hanya diabetes saja, terapinya masih sama dengan tadi yang tanpa penyakit penyerta, begitu. Setelah diberikan terapi, kita monitoring pemberian obat tersebut, gitu ya. Jadi yang dimonitoring itu apa? Adalah si target terapinya tadi, tekanan darah, begitu ya. Kemudian juga keamanan dari obatnya dan juga kepatuhan. Kenapa kepatuhan tertentu? Karena obat dari hipertensi ini adalah digunakan secara terus-menerus. Nah, kalau untuk kalian nanti mengkaji kasus, gitu ya, biasanya kita bisa mengacu pada yang namanya subjective objective assessment lab, gitu ya. Sudah pernah belajar tentang SOP ya? Berarti kalau sudah, kita bisa lakukan contoh kasus. Di sini ada contoh kasus seorang wanita 47 tahun yang mana mengeluhkan di sini pusing dan terdiagnosa hipertensi. Nah, dari pemeriksaan fisik ini ketahui adalah tekanan darahnya 158 per 100 km air paksa. Nah, coba dikaji dengan metode SOP. Subjektifnya apa? Keluhan. Jadi subjektifnya adalah keluhan pusing. Objektifnya ini tekanan darahnya 108 per 100 km air paksa. Permasalahannya di sini adalah pasien belum dapat obat. Nah, maka obat yang kita rekomendasikan adalah obat tadi kan kita belajar. Oh, dia ini masuk usia yang tadi masih yang di bawah 65 tahun ya. Dan di sini dia hipertensinya derajat 1 sehingga first line-nya adalah ACI atau ARB atau CCD, gitu ya. Nah, untuk latihannya bisa kalian cek lagi nanti di Simari, nanti saya upload untuk tugasnya dan untuk kuisnya kalian bisa join di Quizzes. Ini adalah untuk join dengan pilihnya bisa dicatat. Oke, untuk pertemuan selanjutnya itu terkait tata laksana SDUK. Tadi sampai di sini